Strategi perang Sun Tzu merobohkan koalisi perubahan yang rapuh. Ditakjubi orang-orang ketika Golkar, PAN, P3 menamai koalisinya dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Ya, bersatu yang mereka pilih sebagai nama. Sesuatu yang rupanya bertuah, malati, bikin pihak lain jengah. Ketika negeri ini dianggap terkoyak atau akan terkoyak lagi, maka Golkar, P3, dan PAN memilih kata itu, bersatu, koalisi bersatu. Dan mereka yang lain yang terlanjur atau justru gagah-gagahan tak peduli menamai koalisi mereka dengan koalisi perubahan pun menjadi ikut jengah. Perubahan untuk apa? Merubah dasar negara menjadi khilafah, merubah Islam 4 mazhab dengan Islam Wahabi seperti Wahabinya Anies Baswedan itu, yang dikit-dikit membid'ahkan dan mengkafir-kafirkan sesama muslim, atau merubah Pancasila menjadi negara agama, merubah bendera dari merah putih ke bendera yang mirip bendera HTI, atau merubah konstitusi, atau merubah dan merusak tradisi nenek moyang dengan tradisi tunggal padang gurun, sehingga rakyat tak boleh wayangan, tak boleh bermusik, merubah tatanan-tatanan kehidupan sosial budaya warisan leluhur. Merubah apapun yang berbau Jokowi, termasuk pluralisme. Perubahan bisa bermakna negatif dan merusak bila hanya untuk gagah-gagahan. Apalagi bila dilihat dari kacamata sepihak, dari euforia sesaat untuk kepentingan politik sesaat pula. Itu yang nampaknya terjadi pada koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Bentuk koalisi yang rapuh yang coba dipaksakan kehadirannya dengan buru-buru. Karena koalisi perubahan kelahirannya dipaksa prematur oleh Surya Paloh yang bisa ditafsirkan liar lawan-lawan politiknya, maka kata bersatu yang dipilih Koalisi Indonesia Bersatu pun mereka adopsi, ya, untuk menghaluskan perubahan yang terlanjur mereka pilih dan malah macam-macam interpretasinya. Atau mereka belakangan sadar bahwa kata perubahan hanya mengingatkan sesuatu di zaman dulu, apalagi koalisi perubahan tersebut diisi partai PKS yang selama ini berkonotasi Islam politik atau Islam import, yang menjadi tunggangan Wahabi Salafi, dan Partai Demokrat yang 10 tahun berhasil menyuburkan Islam radikal di bumi pertiwi ini. Nasdem yang semula condong nasionalis dan demokratik pun terseret ke kanan hingga penghuninya yang nasionalis demokratik berbondong-bondong lari mencari rumah baru. Narasi-narasi kuno koalisi perubahan, yakni ubah atau revolusi dan lain-lain, sudah tidak relevan dengan kekinian. Agaknya semangat perubahan itu juga dipengaruhi revolusi akhlaknya Rizik Syihab yang tak laku meski sekedar jargon. Terhadap penamaan koalisi perubahan itu justru
menjadi langkah kontraproduktif dan melahirkan antipati rakyat karena penyokong koalisi perubahan itu diisi orang-orang yang gemar mengusung politik identitas dan politik ayat mayat. Belum lagi sebutan kadrun bagi yang gemar membawa tradisi kadal gurun. Ini Nusantara, Bung, yang kelahirannya diperjuangkan dengan darah dan air mata. Dengan revolusi jihadnya pendiri NU, jangan diganti revolusi jahat yang merusak tatanan Nusantara. Koalisi perubahan akhirnya hanya menjadikan Nasdem sebagai nasdrun. Manakala capres yang diusung melekat dengan simbol-simbol kadrun. Ya, siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan yang kakek neneknya Arab non Quraisy, tepatnya Yaman. Anies yang Yaman beristri Arab pula. Dengan demikian anak-anaknya juga Bani Baswedan. Adiknya Novel Baswedan pecatan KPK. Menantu kok ya harus Arab pula. Mana Indonesianya? Anies itu Arab minoritas yang sulit berbaur dengan mayoritas Islam di Indonesia. Anies itu Wahabi yang mengharamkan ziarah kubur, membid'ahkan tahlil. Mana Nusantaranya? Meski dipakein blangkon gaya Jogja, ya tetap Yaman. Meski dipakein blangkon Sunda, ya tetap Yaman. Tak bisa ditutup-tutupi hanya karena lulusan UGM. Lah, kalau yang dicari lulusan UGM biar seperti Jokowi, ya jauh lebih baik Ganjar Pranowo yang asli Indonesia, tulen Jawa, istrinya asli Jawa, mertuanya ulama Jawa. Maka diam-diam belakangan nama koalisi perubahan itu pun berubah. Ada kata-kata baru yang mereka pinjam dan ikutkan koalisi Indonesia Bersatu. Jadinya koalisi perubahan untuk persatuan. Koalisi yang rapuh, bukan? Rapuh? Tentu. Karena koalisi ini mudah digergaji kakinya. Lihat Partai Demokrat yang masih terancam dengan kubu Muldoko. Bukan Muldoko yang merebut Demokrat, tapi SBY lah yang membegal Demokrat dari dewan pendirinya. Belakangan SBY juga membegal Demokrat dari Anas Urbaningrum. Koalisi perubahan benar-benar rapuh karena capres yang diusung selain diragukan keindonesiaannya juga penuh masalah dalam hal keuangan, dalam utang piutang dengan Sandiaga Uno, dalam kelebihan bayar, dan dalam banyak hal perkara korupsi dengan KPK. Tapi mengapa tidak diusut? Bukan tidak, Bung, tapi belum. Menunggu waktu yang tepat dan mematikan. Bukankah dalam strategi susun kualitas sebuah keputusan seperti elang yang menyerang dengan cepat, menukik, menyerang, dan menghancurkan korbannya? Atau strategi yang ini tampaklah lemah saat Anda kuat dan kuat saat Anda lemah. Atau koalisi perubahan sedang masuk dalam jebakan Sun Tzu. Letihkan mereka dengan jalan berputar-putar, bikin mereka bertengkar sendiri. Haluslah agar kau tidak terlihat, misteriuslah agar kau tak teraba, maka kau akan menguasai nasib lawanmu. Wah, jangan-jangan Jokowi tengah
memperagakan jurus perang Sang Maha Guru Sun Tzu dengan sangat dingin. Gimana menurutmu, wahai monyet maskot Intel Langit?